Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kode program yang telah kami buat, yaitu kode program untuk mengimplementasikan perhitungan naif Bayes pada dataset pengelompokan air layak minum. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Muhammad Riyaji Supandi dengan NPM akhir 307, lalu ada Iqbal Sahi Adam dengan NPM 168, dan ada Muhammad David Ainur Rahman dengan NPM akhir 239. Ya, langsung saja pada programnya. Untuk program yang pertama, di sini terdapat program untuk memasukkan data untuk memasukkan dataset yang akan kita gunakan ya. Untuk programnya, di sini terdapat 3 fungsi, yang dimana Pandas itu adalah sebuah library dari Python yang digunakan untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data berbentuk tabel seperti file Excel, CSV, ataupun dataset. Selanjutnya ada path file dan sheet. Ini digunakan untuk membuka file dan menamai file tersebut. Sedangkan yang di bawahnya untuk data training itu digunakan untuk mengolah data tersebut. Selanjutnya ada data training.info, itu digunakan untuk mengecek dari data training tersebut. Mungkin bisa di-run terlebih dahulu. Ya, ini untuk hasilnya. Di sini udah diketahui bahwa untuk datasetnya kita ada 9 kolom. Kolom yang pertama itu ada nomor, lalu ada nama, TDS, pH, besi, arsen, kadmium, aluminium, dan kolom keterangan. Kita lanjut aja ke program selanjutnya. Untuk program selanjutnya ini masih sama seperti yang tadi, ada path file dan juga sheet. Akan tetapi untuk program yang ini itu digunakan untuk membuka dan menamai file dengan nama data testing. Untuk data testingnya itu digunakan untuk mengolah data tersebut, dan data testing.info itu untuk memuat dari infonya ya. Bisa di-run. Ya, itu adalah info dari data testing yang kita gunakan. Untuk kolomnya sama dengan yang tadi, ada 9 kolom dengan kolom yang sama. Kita lanjut aja ke program selanjutnya. Ada data training.head. Untuk program ini itu digunakan untuk menampilkan data training yang kita gunakan. Bisa langsung di-run. Ya, ini adalah data training yang kita gunakan pada program kali ini. Selanjutnya ada data testing.head, program yang sama, ini untuk menampilkan data testing yang kita gunakan. Ini sudah tampil untuk data testing yang kita gunakan. Untuk program selanjutnya ada melakukan data cleaning. Untuk program ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilahkan. Baik, yang pertama-tama yaitu kita sebelum mengolah datanya ke naif Bayes, kita ubah-ubah dulu data-datanya. Yang pertama yaitu kita menghapus data nomor dan kolom nama. Karena apa? Karena data ini data kolom dan nama itu tidak berguna pada data yang akan digunakan pada naif Bayes. Nah, pada program kedua yaitu kita mengubah yang awalnya apa ya, nominalnya tidak tetap menjadi tetap, yaitu kita ubah menjadi variabel terlebih dahulu. Nah, kita ubah seperti contohnya TDS 0 sampai 250 itu rendah, 250 sampai 300 itu cukup, dan 300 lebih itu buruk. Nah, kita lakukan pada semua data-datanya seperti pada ditampilkan di layar ini. Ke bawahnya mas, terus mas. Kemudian kita run. Silakan tampilkan mas. Kemudian yang awalnya tidak tetap menjadi variabel seperti ini yang bertulis netral, netral, basah, asam, basah, baik, 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 buruk, 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 baik, buruk, 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 baik, baik, buruk, baik, dan seterusnya.
dan ke encode-nya Mas, silakan Mas. Nah, setelah itu kita ubah lagi yang awalnya variabel menjadi integral. Yang pertama yaitu adalah rendah, kita ubah menjadi satu, cukup kita ubah menjadi tiga, buruk kita ubah menjadi cukup kita ubah menjadi dua, dan buruk menjadi tiga. Kita lakukan pada semua kolom yang akan digunakan untuk naive Bayes. Eh, silakan Diran Mas, boleh. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya yaitu Iqbal Adam Zahi. Baik. Nah, untuk kode berikutnya kita akan mulai mengimplementasikan perhitungannya. Nah, untuk yang kode gini kita akan menghitung probabilitas priornya. Di sini kita akan menghitung probabilitas untuk keterangannya, berapa banyak keterangan layak dan tidak layak yang muncul di datasetnya. Nah, kemudian ini hasil dari probabilitasnya. Satu untuk nilai layak dan dua untuk nilai tidak layak. Kemudian yang bawahnya kita akan menghitung probabilitas yang lainnya, seperti DS, pH, besi, arsen, timbal, dan aluminium. Ini akan dihitung sama seperti keterangan di atas. Nah, kemudian ini hasilnya setelah dilakukan perhitungan di atas tadi oleh program di atas. Ini untuk pH, kemudian ini untuk besi, arsen, timbal, aluminium. Nah, kemudian kita akan menghitung probabilitas posteriornya atau bisa dibilang keseluruhannya pada setiap data training yang kita gunakan. Oh, mohon maaf, data testing yang kita gunakan. Di kode ini kita akan menghitung dari yang prior. Prior itu yang ini. Kemudian akan digabungkan dengan yang likelihood. Untuk likelihood yang ini tadi. Dan akan kita run. Dan yang bawah untuk menyimpan data-data hasil perhitungan di atas tadi agar lebih mudah untuk digunakan. Nah, kemudian di bawah ini akan keluar hasil prediksinya sesuai data-data yang kita simpan tadi. Jadi di sini ini untuk yang data awal di data testingnya, di mana awalnya adalah 1, kemudian prediksinya 1. Dan yang bawah ada awalnya prediksinya 2, keterangannya 2, namun ternyata prediksinya 1. Ini akan dilakukan pada setiap dataset yang ada di data testing. Dan dari situ kita akan mulai menghitung akurasinya dari program yang sudah kita gunakan. Dan setelah kita run dari sini, nanti akurasi dari model tersebut adalah 46%. Jadi dari keseluruhan data yang kita gunakan sebanyak 46% benar, sedangkan sisanya salah. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.